Jas merah, begitulah semboyan yang dikumandangkan Presiden Soekarno pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1966. Sembunyian yang berarti jangan sekali-kali melupakan sejarah itu memang rasanya begitu mengena di hati bangsa Indonesia. Karena sembunyian itu pula lah kita seperti selalu ingat dengan kisah perjuangan bangsa ini. Di latar belakangi semboyan itu pula sepertinya menjadi suatu yang sangat menarik untuk sedikit mengenang peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwa yang mungkin bagi sebagian orang bukan apa-apa, tapi bagi segelintir orang peristiwa tersebut memiliki makna yang luar biasa. Presiden Soekarno mengeluarkan semboyan itu memang sudah banyak menginspirasi bangsa ini. Memang secara keturunan beliau sudah termasuk dalam golongan bangsawan. Sedikit banyaknya beliau telah merasakan manis dan getirnya hidup sebagai anak bangsawan. Lantas, apakah kehidupannya menjadi lebih beruntung akibat darah bangsawan yang mengalir dari ayah dan ibunya? Melalui video ini kita akan mengetahui secuil kisah masa kecil Soekarno yang bisa membuka jalan pandang pikiran kita yang lain. Soekarno memang dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah kemiskinan. Beliau tidak memiliki sepatu barang sepasang pun. Mandi juga bukan dari air yang mengalir dari keran. Makan selalu menggunakan tangan sebagai alat bantu untuk menghantarkan makanan ke mulut. Tak ada yang namanya sendok dan garpu. Semua serba dalam kondisi kesusahan. Bahkan gaji ayahnya yang seorang guru hanya sebesar F gulden Belanda 25 per bulan. Gaji itu pun harus dipotong untuk sewa rumah di Jalan Pahlawan nomor 88 Surabaya sebesar F10. Sisanya harus bisa menghidupi 4 orang, yaitu ayah, ibu Soekarno dan Soekarmini, kakaknya yang beda 2 tahun. Pada usia 6 tahun keluarga putra sang Pajar harus pindah ke Mojokerto. Bukan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, karena di Mojokerto tidak berbeda dengan Surabaya. Tetangga-tetangganya pun tidak lebih baik keadaannya dengan keluarga Soekarno. Bahkan untuk kalangan anak-anak, Soekarno dan teman-temannya tidak memiliki mainan. Daun yang gugur dan aliran sungailah yang menceriakan masa kecil Soekarno dan teman-temannya. Suasana Lebaran merupakan suasana yang paling ditunggu oleh semua anak muslim, terutama di Indonesia. Hari menuju Fitra itu biasanya disemarakan dengan bunyi dentuman petasan yang bersahutan yang dimiliki oleh anak-anak yang lain. Ya, semua anak-anak di Mojokerto kecuali Soekarno. Jangankan untuk membeli seperangkat baju baru seperti yang biasa kita dapatkan menjelang hari Lebaran. Untuk membeli sebuah petasan saja, keluarga Soekarno tidak mampu. Suara ledakan petasan masih bisa didengarkan dari tembok kamarnya yang tipis dan bukan dari beton. Rupanya ia sedikit beruntung. Ada sebuah lubang seukur batu bata di atap kamarnya. Dari lubang itulah ia bisa menikmati gemerlapnya langit Mojokerto yang dihiasi petasan. Perasaan Soekarno pada saat itu sangatlah terpuruk. Kalaupun boleh rasanya ia ingin mati saja karena menjadi seorang anak yang hanya bisa memimpikan mercon dari tahun ke tahunnya. Tapi rupanya Tuhan memiliki rencana lain bagi Soekarno kecil. Pada malam itu datanglah seorang kolega sang ayah yang memberikannya satu bungkusan kecil. Bungkusan itu kemudian diterimanya dengan tangan yang bergetar, bahkan nyaris nangis ia dibuatnya. Isi bungkusan itu adalah hanya sebuah petasan, bukan istana, emas, atau lukisan yang berharga. Kejadian paling menyenangkan bagi Soekarno itu tak akan dilupakan seumur hidupnya. Dan kejadian itulah yang menyenangkan hati Soekarno dan tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Mungkin cerita kecil masa Soekarno di atas sepertinya agak berlebihan, tetapi begitulah kenyataannya. Kemiskinan membuatnya keluarga Soekarno lebih sering makan ubi kayu atau jagung tumbuk. Ibu Soekarno memang tidak mampu untuk membeli beras termurah sekalipun yang diperuntukkan untuk petani. Terkadang ia membeli padi yang kemudian ia tumbuk sendiri sehingga menjadi beras. Harga padi dengan beras memang hanya lebih murah 1 sen, tapi 1 sen itu bisa digunakan untuk membeli sayuran. Bahkan hanya karena uang 1 sen, Ibu Soekarno rela menumbuk padi setiap pagi hingga tangannya melepuh. Kepedihan Soekarno tidak berhenti sampai di situ. Pada umur 11 tahun, Soekarno diserang penyakit tipes selama 2 bulan. Selama itu juga beliau ada di ambang pintu hidup dan mati. Penyakit tersebut datang karena lingkungan rumah yang tidak bersih. Letak rumah yang relatif rendah bahkan dekat dengan kali sering mendatangkan musibah, terutama saat musim hujan. Ketika air kali meluap, air itu akan membanjiri seisi rumah Soekarno. Maklum saja, rumah ini disewa dengan harga yang sangat murah. Pak, sahabat CGR TV, secuil kisah masa kecil Soekarno ini dirangkum berdasarkan autobiografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adam.
betapa kemiskinan lantas tidak menyurutkan semangat putra sang fajar. Kemiskinan inilah justru yang membentuk karakter pemimpin Indonesia yang begitu mesra dengan rakyatnya. Bahkan setelah 47 tahun kepergiannya, sosok Soekarno tetap melekat di hati rakyat Indonesia.